Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firas Rashid dengan NIM 0805118181823006. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengkajian stok ikan. Nah, yang pertama itu kita buka data untuk biologi hasil tangkapan. Nah, di sini terdapat alat tangkap. Nah, alat tangkapnya itu menggunakan longline. Untuk nama kapalnya ini macam-macam, ada kapal 1, kapal 2, kapal 3, mawar putih, putra pande, dan lain sebagainya. Nah, untuk daerah penangkapannya ini WP RI 573. Untuk nama kode spesiesnya itu Alopias pelagicus atau hiu. Nah, di sini ada tanggal, bulan, tahun, jenis spesies hiu, appendix dan non appendix, bobot ikan, standar leg, terus fork leg, terus jenis kelamin, terus kategori kematangan kelamin. Nah, ini datanya. Yang pertama itu tentunya di filter terlebih dahulu. Nah, selanjutnya di sini juga ada data penangkapan. Ini recording penangkapan atau berapa kali penangkapan gitu. Nah, di sini ada lokasi sampling. Ini nama lokasinya Muncar. Nah, nama enumeratornya Bagus H untuk alat tangkap masih longline. Kode spesiesnya AP atau Alopias pelagicus. Nama kapalnya ini kapal 1, kapal 2, Stentani, mawar putih, daerah penangkapan untuk tanggal, bulan, tahun, jumlah harian penangkapan, terus jumlah setting, berat total tangkap hiu, satuannya kilogram, dan berat tangkap hiu tikus. Nah, selanjutnya di sini ada sheet 2. Nah, untuk mengetahui ini kita terlebih dahulu membuat pivot table fieldnya dari sini, dari hasil penangkapan. Nah, sebelumnya data ini dijadi sum terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Kemudian kembali lagi ke columns. Nah, untuk ini merupakan bulan, dan ini merupakan total tangkapan. Misalnya bulan 1 tahun 2018 itu mencapai 39 penangkapan atau tracking. Nah, bulan 1 di tahun 2019 itu cuma 3 kali, dan di 2020 itu cuma 6 kali. Nah, maka grand totalnya itu menjadi 48. Nah, selanjutnya begitupun seterusnya, maka grand total ini dijumlahkan dari bulan 1 sampai bulan 12. Nah, begitupun untuk seterusnya. Nah, untuk di sini ini kita menggunakan data tadi yang dari biologi hasil tangkapan dan catch recordnya. Nah, di sini untuk effort per tripnya data yang dari sini. Selanjutnya untuk CPUE itu bisa kita lihat untuk tahun 2018 itu catch atau penangkapan dalam kurun 1 tahun itu dibagi dengan tripnya. Nah, itu untuk mengetahui CPUE kilogram per tripnya. Nah, maka hasilnya 781.128. Nah, begitupun untuk sampai 2020. Nah, di sini untuk rata-rata. Nah, rata-rata itu dibagi nih dari 2018 sampai 2020 karena di sini menggunakan data kurun waktu 3 tahun. Nah,
Nah, untuk n-nya ini juga sama. Ini menggunakan count. Nah, count terus dari 2018 sampai 2020 itu dibagi hasilnya 3. Dan standar deviasinya ini menggunakan rumus sama dengan STANDEF dari data 2018 sampai data 2020 itu menggunakan STANDEF. Nah, untuk standar deviasi errornya ini menggunakan SKRT dari nilai n dibagi STANDEF. Maka hasilnya seperti ini. Untuk rata-rata dari tahun ini sama, ini dijumlahkan kemudian dibagi dengan banyaknya data. Nah, ini juga sama. Terus untuk data nilai n tersebut kita dapat lihat untuk count terus dijumlahkan untuk data ini kemudian dibagi dengan data yang ada. Nah, ini untuk standar deviasinya juga sama, STANDEF dari bulan Januari hingga bulan Desember. Kita lihat. Nah, ini untuk tren CPUE nya. Coba kita lihat dulu ya. Nah, ini merupakan nilai rata-rata di antara 2018, 2019, 2020. Nah, di sini hampir mencapai 900 di tahun 2019 mengenai data CPUE-nya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk data CPUE-nya. Baik, di sini kita lanjut untuk pengolahan data. Nah, sebelumnya data ini sudah saya olah terlebih dahulu untuk mempersingkat waktu. Nah, di sini kita mengolah data laju pertumbuhan dan mortalitas. Nah, di sini kita membuka data biologi Alopias pelagicusnya. Nah, untuk data yang digunakan itu yaitu yang pertama lokasi sampling, nama enumerat, terus alat tangkap, nama kapal, daerah penangkapan, kode spesies, tanggal, bulan, tahun, jenis spesies hiu Alopias pelagicus, appendix dan non appendix, bobot hiu, standar latch, fork latch, terus jenis kelamin dan TKG. Nah, di sini dapat kita lihat untuk maksimal untuk maksimal datanya ini kita lihat. Nah, data ini diambil dengan menggunakan sama dengan untuk menghitung maksimalnya sama dengan maksimal dalam kurung. Nah, diambil data standar latch-nya dari data awal hingga data akhirnya. Nah, dapat kita lihat hingga data akhir. Nah, data akhirnya itu di 2347. Nah, ini untuk maksimalnya, sedangkan minimalnya itu berlawanan. Nah, ini sama dengan min data awal sampai data akhir. Untuk wilayah kelasnya itu, nah, di sini data maksimal dikurang data minimal, yaitu dari 199 dikurang 100 sama dengan 99. Nah, untuk jumlah wilayah jumlah kelasnya ini, nah, kita lihat datanya. Untuk ini
menggunakan sama dengan 1 tambah 3,32 log dalam kurung 2346 tutup kurung. Itu untuk jumlah kelasnya. Dan untuk lebar kelasnya ini wilayah kelas dibagi dengan jumlah kelasnya. Ini yang 13 ini. Kalau untuk jarak kelasnya itu sendiri, nah untuk datanya itu lebar kelas ditambah 1 dan menjadi 8. Nah untuk selang kelas bawah itu, yang pertama itu kita memasukkan data minimalnya. Nah ini minimalnya, masukkan data 100. Nah kan sini 100. Kemudian sedangkan untuk selanjutnya itu, nah ditambah nih data awal, data selang bawah yang awal ini ditambah dengan jarak kelasnya. Begitupun seterusnya. Nah untuk ini sendiri, data ini sendiri, data minimal ditambah dengan lebar kelasnya. Sementara untuk selanjutnya itu, nah sama, dari data selang kelas bawah ditambah dengan lebar kelas. Nah untuk selanjutnya, nah data ini, data selang kelas bawah dan selang atas itu dikurang gitu. Nah jadi 100 dikurang 107. Begitupun selanjutnya untuk batas kelasnya ini, data selang kelas bawahnya itu dikurang 0,5. Begitupun selanjutnya untuk batas kelas atasnya itu, nah dari 107 ini ditambah 0,5. Begitupun seterusnya. Dan untuk batas kelasnya ini, kita lihat, untuk batas kelas bawah dikurang batas kelas atas. Nah, selanjutnya juga sama untuk nilai tengahnya ini. Nah nilai tengahnya ini batas kelas bawah ditambah batas kelas atas, nah dibagi 2. Kemudian untuk frekuensinya menggunakan rumus sama dengan frekuensi dalam kurung. Nah data N, data standar range ini sampai bawah, terus menggunakan data batas kelas atas, kemudian di dalam kurung. Nah di dalam kurung, maka hasilnya 109. Kemudian sama juga untuk bawahnya juga sama, menggunakan rumus yang tadi, sehingga kita bisa mengambil menggunakan diagram untuk data distribusi panjang frekuensi Alopias pelagicus. Nah kita lihat data yang tertinggi ini di antara 140 sampai 147 mencapai, kita lihat, mencapai hampir 328 di data 140 sampai 147. Nah ini merupakan data tertinggi untuk distribusi frekuensi panjang Alopias pelagicus. Nah selanjutnya ini kita mencari rasio kelamin. Nah untuk mencari rasio kelamin ini, nah ini kita lihat di sini, nah nyarinya itu di sini, di jenis jantan dan betinanya, jenis kelaminnya, dengan cara kita unselect aja salah satunya.
Nah, di sini dapat terlihat nih 937 data jantannya. Nah, kita masukkan di sini. Untuk betinanya juga sama. Kita buktikan saja ya. Di sini ada 1409. Kita lihat, kita checklist salah satunya saja. Kita oke. Nah, 1409. Kita checklist. Kita lihat. Nah, 1949. Untuk totalnya itu sama menggunakan sum jumlah data untuk jumlah data jantan dan betina ditotalkan. Kemudian untuk proporsi kelaminnya ini, nah untuk proporsi kelaminnya ini jumlah total jumlah jantan dibagi jumlah total dikali 100, maka hasilnya 39,94. Nah, sedangkan betina itu sama. Nah, untuk betina itu jumlah betina dibagi total dikali 100. Nah, maka untuk totalnya ini saja, totalnya itu mencapai 100. Untuk rata-rata sama average jantan, jumlah jantan dan betina. Nah, untuk mencari rata-ratanya dan untuk penghitungan X kuadrat ini kita lihat. Nah, di sini kita lihat yang pertama itu masukkan sama dengan dalam kurung 3 kali jumlah jantan yang 937 dikurang rata-rata terus dipangkat 2, tutup kurung, dibagi rata-rata kembali, terus ditambah. Nah, untuk betinanya itu sama saja seperti nah, untuk jumlah betinanya itu sama saja dari penghitungan jantan yang sebelumnya. Maka di sini kita lihat yang lebih dominan itu adalah pada betina, yaitu mencapai 60%, sedangkan jantan itu mencapai 40%. Nah, selanjutnya itu kita ke frekuensi bulanan. Nah, untuk data frekuensi bulanan ini sama dengan max, terus diambil dari data pre-caudal age. Nah, sampai data akhir, kemudian di enter. Data minimalnya juga sama, terus wilayah kelasnya kita lihat. Nah, wilayah kelasnya itu untuk data maksimal dikurang data minimal. Ini kayak sama seperti data yang tadi. Data yang ini. Nah, untuk jumlah kelasnya juga. Nah, selanjutnya itu untuk jumlah kelasnya itu kita lihat. Di sini sama dengan 1 tambah 3,32 log ini log n itu 2346. Selanjutnya untuk lebar kelasnya itu diambil dari wilayah kelas dibagi 12. Selanjutnya untuk jarak kelasnya ini sendiri, data lebar kelasnya ini ditambah 1.
Nah, ini juga sebelumnya sama seperti di data biologi Alopias pelagicus. Nah, kita lihat ini data ini di distribusi frekuensi panjang ini diambil dari data sebelumnya. Nah, untuk SKB data sini kan di sini mencakup 12 bulan. Nah, di sini data T4 itu ini menggunakan data minimal. Kemudian nah, ini data SKB ini sama seperti ya, selang kelas bawah, selang kelas atas. Nah, untuk frekuensi sampai ini data sebelum ini diambil dari data biologi Alopias pelagicus. Nah, untuk XI-nya ini, lihat XI-nya itu data BKB-nya ditambah data BKA. BKB itu kita lihat di sini, BKB itu batas kelas bawah ditambah batas kelas atas. Nah, kemudian sama juga untuk seterusnya bulan 2 dan bulan 12 untuk totalnya menggunakan frekuensi. Nah, frekuensi yang diambil data batas kelas atasnya mencapai nah, ini mencapai 12 bulan. Mencapai 13 data. Saja. Nah, selanjutnya untuk data batas kelasnya itu kita lihat. Nah, sini untuk FI-nya itu frekuensinya diambil dari data BKA. BKA dari bulan 1, bulan 2, bulan 3 itu diambil dari data BKA sampai bulan 12. Langkah selanjutnya itu kita mengolah data VSAT. Nah, ini merupakan tampilan VSAT. Yang pertama kita file, kita klik new. Nah, ini untuk data save-nya. Data save-nya kita taruh di data E biar tidak berceceran. Kita taruh di praktikum ESDL. Dan save-nya itu data view, kita save. Nah, maka ada tampilan seperti ini. Nah, untuk selanjutnya itu kita buka VSAT 2. Nah, untuk spesies namanya itu Alopias pelagicus atau hiu. Untuk order identifier-nya itu menggunakan nama pelagic treasure shark. Unit itu menggunakan senti. Nah, untuk smallest midleg-nya ini kita cari di data sini, di data XI-nya. Ini 103,5. Nah, 103,5. Untuk kelas intervalnya itu kita lihat juga di sini. Nah, itu menggunakan jarak kelas yaitu 8. Kemudian di enter. Nah, ini untuk terlihat nih datanya mencapai 175. Kemudian kita klik add sample. Nah, selanjutnya itu kita sini kan ini add, oke. Nah, di sini D1 terus month 1 2020. Untuk seksnya itu kita buat saja. Kemudian kita klik OK. Sampel lagi. Bulan 1, bulan 2 sampai 2020.
Terus seksnya itu bot. Nah, ini dia diteruskan mencapai 12 bulan. Nah, selanjutnya itu ini kan data nih masih 175 ya, kita enter aja tuh sampai 199,5. Untuk data ini, untuk data ini kita ambil di data frekuensinya. Nah, data frekuensi kan mencapai 12 bulan dan 13 data. Kita blok, kita copy, kemudian dipaste saja. Nah, ini datanya sudah diambil. Nah, selanjutnya itu kita save datanya agar tidak hilang. Kemudian selanjutnya kita buka visatnya kembali, kemudian klik access, erase fit of L or F data, kemudian elephant situ. Nah, kita buka ini datanya. Baik, untuk selanjutnya itu kita tadi membuka elephant 1 kan. Nah, elephant 1 itu terdiri dari general, keyscan, response surface, dan automatic search. Nah, untuk kita kembali ke data response surface. Di sini kita menggunakan starting sampelnya 9, untuk starting range-nya itu 127,5. Kemudian untuk parameternya itu untuk ininya itu menggunakan 203,00, tu-nya 365,00. Untuk k-nya itu 0,1 menjadi 1,00. Nah, ini langsung kita sebentar. Baik, langkah selanjutnya itu kita klik compute. Nah, kita lihat jika datanya ini yang mencapai merah-merah ini, nah datanya itu semakin besar. Mungkin di sini maksudnya itu adalah mungkin ukuran ikannya yang semakin besar. Untuk pengolahan visat ini selesai sampai di sini. Untuk selanjutnya itu, untuk selanjutnya itu kita kembali ke data FBGF-nya. Nah, untuk Linf-nya ini menggunakan 259,7, untuk K-nya 0,19, untuk log-nya itu min 0,30.801, untuk min tu-nya 0,4, untuk tu-nya min 0,4. Nah, untuk Lin-nya ini menggunakan 259,7, untuk panjang ini untuk panjang ini kita lihat yang pertama itu data Linf-nya ini, kemudian dikali 1K, kemudian dikali umur, terus dikurang min 0,49. Begitupun selanjutnya kita ke data visatnya. Nah, di sini kita bisa plot FBGF curve-nya. Nah, kita lihat graph output-nya. Nah, ini graph output-nya untuk
FBGF-nya. Untuk selanjutnya itu, sorry tadi ada sedikit miss. Nah, untuk parameter itu untuk asymptotic latch itu menggunakan 259,7. Kemudian untuk FBGF growth konstannya itu menggunakan 0,19, dan untuk starting sample itu diambil dari sini 9, dan untuk starting latch itu 127,5. 127,5. Kemudian kita lihat BGF. Kita lihat untuk graph outputnya seperti ini. Nah, maka kita print saja. Print, kita Microsoft Print to PDF. File, kemudian di print. Nah, untuk data simpanannya ini kita simpan di data partikel SDL. Kemudian kita klik save, kita klik OK. Nah, maka ini merupakan data pengolahannya. Nah, mungkin di sini saja untuk pengolahan datanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.